Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Sofyan yang dimuliakan Allah SWT, keluarga besar, orang tua kami, keluarga besar, adik-adik kami, keluarga besar kami, bapak-bapak, para ulama, tuan-tuan guru, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita bersyukur menghadiri akikah, sunnah Nabi SAW dalam menerima kelahiran bayi. Akikah ini sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Arab juga sudah memakai akikah, menjalankan akikah. Tapi versinya berbeda. Akikah yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah itu kalau lahir anak dia potong kambing, darahnya ditampung, kemudian dagingnya ditaruhkan di puncak-puncak gunung batu untuk makanan para dewa. Ya dibiarkan saja sampai busuk sana kering dimakan dewa-dewa. Dan kemudian bayinya dicukur, kepalanya disiram dengan dicuci dengan darah kambing yang dipotong itu. Nah, itulah akikah cara orang jahiliyah. Kemudian oleh Rasulullah SAW ditukar namanya nasikah. Rasulullah kurang suka bilang akikah, nanti berasal dari kata ukuk, artinya durhaka. Jadi Nabi selalu pakai kata nasikah. Dipotong kambing 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan. Tapi dagingnya itu dimasak lezat-lezat, dikasih makan tetangga dan handai tolan ke kaum kerabat. Darahnya ditanam, rambutnya tetap dicukur, kemudian ditimbang seberat rambutnya itu dengan emas atau perak. Seberat rambutnya itu emas disedekahkan atau perak disedekahkan kepada kaum muslimin yang miskin-miskin. Kemudian setelah akikah itu antuh sinus mahu, diajak diberikan nama yang bagus. Jadi pemberian nama itu waktu akikah, namanya yang terbaik. Nama yang terbaik itu Abdullah, Abdul Wahab, Abdul Jalil, Abdul Karim, pokoknya hambanya Allah. Dan ditambah Muhammad Abdul Karim, Muhammad Abdul Jalil, Muhammad Abdul Jabbar dan sebagainya. Ini nama yang terbaik. Atau nama-nama nabi-nabi, Ilyas, Zakaria, Ismail, Ibrahim. Atau nama-nama orang soleh, Luqmanul Hakim dan sebagainya. Wa adabahu, kemudian diajarkan adab yang baik kepada bayi. Salah satu adab yang terbaik yang diajarkan adalah diadzankan ketika baru lahir di telinga kanannya. Hadisnya hadis hasan sahih. Rasulullah SAW mengadzankan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di telinga kanannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengazankan semua anak-anaknya yang lahir di telinga kanannya. Jadi hadisnya bukan hadis dhaif. Mengqomatkannya di telinga kiri hadisnya dhaif, tapi mengazankannya hadisnya hasan sahih. Sekarang orang pakai akal, nggak mau pakai hadis. Orang bilang Allah, untuk apa diazankan orang bayi baru lahir dia nggak bisa mendengar. Ini kesalahan paling fatal yang melawan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu anak bayi bisa mendengar bukan setelah lahir.
Di dalam Al-Quran diceritakan anak bayi itu di dalam perut ibunya aja udah bisa mendengar. Kapan? Ketika roh ditiup. Kapan roh ditiup? Kata Nabi 4 bulan dalam kandungan, 120 hari. Ibu-ibu jangan cakap dalam, dengar baik-baik ceramah ini. Ini kesalahan ibu-ibu ini di mana aja. Lari malaikat nanti tak mau memayungi kita, rugi kita. Jauh-jauh datang sini malaikat pergi. Ini taklim begini malaikat memayungi kita sampai ke langit dunia. Di dalam Quran diceritakan ketika bayi itu sempurna bentuk tubuhnya, udah ada tangan, udah ada kaki, udah ada kulit, daging semua udah lengkap sempurna. Itu dalam hadis dikatakan 120 hari 4 bulan. Setelah 120 hari Allah tiupkan ruh dari langit, dari alam azali, alam arwah, sama dikumpulkan semua ruh-ruh. Orang kafir, orang soleh, semua di sana dikumpul. Dan ketika itu ruh-ruh itu ditanya Allah di alam ruh, Alastu bi rabbikum, kau saksikankah bahwa aku adalah Tuhan yang maha mengatur kamu? Kapan kau lahir, kapan kau mati, berapa banyak rezekimu, berapa helai rambut yang tumbuh di kepalamu, kapan kau sakit, kapan kau sehat, semua diatur. Kau saksikan bahwa aku Rabb yang maha mengatur kamu? Semua arwah-arwah menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami saksikan Kaulah yang maha mengatur kami, Rabbul Alamin itu. Nanti diambil satu-satu roh itu ditiupkan ke dalam tubuh manusia yang sudah jadi dalam perut ibu sempurna 120 hari. Begitu roh ditiup, fa'ahyakum, kamu hidup. Di dalam Quran surah Baqarah juga, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapakah kamu mengkafiri Allah padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati? Nggak ada perintah alaqah. Alaqah bukan segumpal darah. Nggak ada alaqah segumpal darah. Terjemahannya salah, harus dibuka. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menjadikan manusia dari sesuatu yang lengket. Alaqah, pertemuan antara bibit bapak kita dengan ibu kita jadi namanya alaqah. Bahasa Latinnya zigot. Segumpal darah, bahasa Arabnya dam. Manusia tidak pernah dijadikan dari darah. Kalau dari darah najis, darah najis, masa manusia dari najis? Kalau dari mani ada dibilang min mani yumna, dari mani yang hina. Mani tidak najis, mani suci. Kalau mani itu najis, manusia makhluk yang najis, karena berasal dari najis. Kita bukan dari darah najis, kita dari alaqah. Terus berdenyut 120 hari lengkap, ada kepala, ada tangan semua, tanpa roh. Baru Allah tiupkan roh. Tulis juga di Quran, begitu ditiup roh fa'ahyakum, kamu hidup. Yang jelas lagi ditulis surah As-Sajdah, summa sawahu, kemudian kami sempurnakan, kata Allah, bentuk jasadnya di dalam rahim ibunya. Allah pakai nya, pakai ghaib, orang ketiga tunggal. Wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian Allah tiupkan roh dari alam arwah, diambil satu, ditiupkan roh kepada jasad yang sudah 120 hari yang sudah lengkap itu, bentuknya sempurna. Ditiupkan roh, setelah ditiup roh dia hidup. Allah tukar dhamirnya, wa ja'ala lakum, dan kami jadikan kamu, berubah itu objeknya dari nya dia jadi kamu. Saya ulangi ayat, summa sawahu, kemudian kami sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian kami tiupkan ruh dari sisi Allah kepadanya. Setelah ditiup ruh dia hidup. Wa ja'ala lakum, dan kami jadikan kamu as-sam'a, bisa mendengar, wal absar, bisa melihat,
wal afidah, punya perasaan di dalam rahim ibumu. Qalilam ma tashkurun, sayang sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Ini bertukar satu kalimat, objeknya, domirnya bertukar dari dia, nya jadi kamu. Dalam bahasa Arab namanya iltifat, ini istilah ini. Iltifat, perubahan objek dari dia orang ketiga tunggal menjadi kamu orang kedua jamak. Kenapa berubah? Karena ada hidup. Dari ruh udah berubah. Dari tidak mendengar bisa mendengar. Jadi kalau udah mendengar kamu orang kedua, bisa melihat kamu di dalam rahim ibumu dan bisa merasakan perasaan ibu. Kalau ibunya stres, anaknya bisa rusak, jiwanya bisa idiot, tertekan sejak dalam kandungan selama 6 bulan. Maka itu ibu hamil tidak boleh susah, harus selalu riang, gembira, dekat sama Allah. Kalau dalam bayi dalam kandungan saja sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar, apalagi sudah lahir. Orang Barat baru mengetahui ini sekarang, dalam 15 tahun ini aja. Islam sudah diberitahu 14 abad lebih yang lalu. Nah, saya baru kira-kira 6 bulan yang lalu dikirimi kawan dari Amerika sebuah video ibu hamil, dimasukkan ke dalam rahim ibu itu kamera, anaknya kembar 2, bertumbuk di perut. Ya Allah, bertumbuk anak dalam perut, bertumbuk. Itu belum lahir bacok-bacokan itu orang. Dalam perut bertumbuk. Betul kata Quran, bayi dalam perut sudah bisa mendengar, melihat, dan merasa. Oleh karena itulah wanita hamil dalam Islam disuruh banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak zikir, supaya anaknya itu merasakan ibadah itu di dalam rahim itu. Biasanya ibu-ibu yang membaca Quran, anaknya nanti jadi hafiz Quran umur muda. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Karena ibunya pernah makan. Musa, anak Bangka kemarin 7 tahun 30 juz. Cucu murid saya Hasan Basri 7 tahun lebih sedikit 30 juz hafal. Kenapa? Sebab dalam kandungan sudah diperdengarkan bacaan Al-Quran. Tapi kalau dalam kandungan sudah diajak joget sama mamaknya, biring-biring nanti, biringku nanti, dia anak jadi tukang joget. Bahwa dia udah mendengar, para rahim ibunya itu udah merasakan bagaimana perilaku ibunya. Maka begitu lahir disuruh azan, karena dia udah dengar. Bayi itu kalau lahir udah dengar. Kalau dalam perut dia udah dengar kok. Mana buktinya bayi kalau lahir sudah mendengar? Banteng itu kamarnya, kejut dia, berarti dia dengar. Bayi letakkan di atas tempat tidur, banteng itu kamarnya, terkejut dia, berarti dia dengar. Kalau dia pekak mana dia terkejut. Buka pintu kamar, jendela kamarnya, kejip dia gitu, berarti dia melihat cahaya. Jangankan sudah lahir, dalam perut sudah dengar. Makanya dalam Islam begitu lahir anak diazankan di telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma besar, yang lain kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma besar, yang lain kecil. Jangan bandingkan yang lain dengan Allah. Kalau ada keperluan dari Allah, tinggalkan keperluan duniamu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi yang disembah hanya Allah di dunia ini, tak ada yang lain. Kalau kau sembah selain Allah di dunia ini, kau namanya musyrik, kekal dalam neraka selama-lamanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku hanya ikut Nabi Muhammad, itulah utusan Allah, yang lain tak ikut. Kalau kau ikut selain Nabi, rugi kau dalam kubur, rugi dan akhirat. Hayya 'alas shalah, mari sholat nak. Di dunia aja perlu sholat, di kubur nggak perlu sholat, di padang mahsyar nggak perlu sholat, di surga pun nggak perlu sholat, apalagi di neraka. Hanya di dunia ini aja kau perlu sholat. Sampai kapankah kita sholat? Sampai mati. Bukan lama-lama sampai mati. Kalau besok mati berhenti sholat, nggak perlu lagi. Kalau malam ini kita mati, berhenti keperluan sholat sampai malam ini aja. Jadi kalau tanya, seberapa lama kita harus sholat? Sampai mati, nggak lama-lama. Kalau mati sore ini, sampai sore ini aja sholat itu wajib. Hayya 'alal falah, mari mencapai kesuksesan hidup. Hanya di dunia ini aja.
untuk mencapai kehidupan yang sukses di kubur, pada mahsyar, di surga sana. Hanya di dunia ini aja usahanya itu. Inilah kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk keperluan akhirat. Di kubur menunggu hasil panen. Di akhirat tinggal memetik tanaman waktu hidup ini. Baca Quran di dunia, hasilnya dilihat di kubur. Sholat di dunia, hasilnya dilihat di kubur. Nampak di, wah udah sampai panen, tapi belum bisa dipanen. Panennya nanti setelah kiamat. Makanya di kubur itu disebut raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman surga bagi orang yang soleh. Sebab udah nampak yang ditanamnya itu. Ini zikirku, ini sholatku, ini puasaku, ini hajiku, ini umrohku, ini sedekahku, udah nampak. Gembira, kayak petani lah. Petani nunggu padinya kuning, gembira. Belum dipanen udah gembira, apalagi udah dipanen. Tapi panennya nanti setelah hari kiamat baru dipanen. Hayya 'alal falah, mari mencapai kesuksesan di dunia ini aja. Kalau kau nggak nanam apa-apa waktu hidup, mana ada yang kau lihat di kubur hasilnya? Rumput aja lah, semak belukar aja. Banyak ular kalau jengking digigiti kau di kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang lain kecil. La ilaha illallah, nggak ada yang disembah kecuali Allah. Itu diazankan telinga kanan, bayi baru lahir, didengarkan keagungan Allah. Mendengarkan dia, dengar. Sudah yakin sekarang dia dengar. Keluar lagi setan. Alah, kalaupun dia dengar baru dia ngerti. Itu kan bahasa Arab. Anak kita kan bukan orang Arab. Allahu Akbar bahasa Arab. Mana dah tahu bayi baru lahir Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Bodohnya lah orang akhir zaman itu. Yang diazankan itu bukan otaknya, yang diazankan itu rohnya. Rohnya itu sudah dalam alam roh aja. Ditanya alastu bi rabbikum, kau saksikankah bahwa aku Tuhan yang Maha mengaturmu? Ruh kita dulu jawab, qalu bala syahiduna, benar ya Allah kami saksikan kau adalah Rabb, Tuhan yang Maha mengatur kami. Belum lahirnya kenal kok, masa udah lahirnya kenal. Yang diazankan itu rohnya, bukan otaknya. Sama dengan orang mau mati nanti. Ketika sudah sakaratul maut, akal sudah nggak main, kuping sudah nggak bisa mendengar, matanya di senter pun sudah nggak kedip, bahasa kedokteran sudah koma, tidak respon apa-apa lagi, ditampari pun sudah nggak membalas. Saat itu seluruh panca indera sudah mati, tinggal nunggu malaikat mau mencabut nyawanya. Muncul hadis sahih dari Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang sakaratul maut, hampir mati, kupingnya udah nggak mendengar, matanya udah nggak lihat, ajarkan kepada dia kalimat la ilaha illallah. Siapa yang diajari? Kuping udah nggak dengar, mata udah nggak lihat. Yang diajari rohnya. Rohnya kenal sama Allah. Supaya mati dengan kalimat la ilaha illallah, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang bisa mengucap la ilaha illallah di akhir kalamnya, wajiblah surga baginya. Tapi nggak mudah. Sebab manusia mati dengan hobinya. Kalau hobinya dangdutan, ya mati dangdut. Berapa banyak orang mati lagi gobekan. Kalau hobinya main gaple, ya mati sedang main gaple. Hobinya berzina, berapa banyak orang mati di atas perut perempuan. Kalau hobinya mabuk, ya mati mabuk. Tapi berapa banyak orang yang mati hobinya baca Quran, mati sedang baca Quran. Hobinya sholat, matinya sedang sujud. Hobinya dakwah, matinya sedang dakwah. Beberapa ulama mati sedang dakwah, sedang ceramah, jatuh mati. Nah, ini yang perlu kita beritahu pada hari ini. Kita akikah. Akikah ini menerima bayi lahir. Setelah diazankan, dipotongkan kambing, dagingnya dimasak lezat-lezat, kasih makan handai tolan dan tetangga,
cukur rambutnya, timbang dengan emas atau perak, sedekahkan sama fakir miskin. Antuh silus mahu, beri nama yang bagus, wa adabahu, ajarkan adab-adab yang bagus kepada bayi sampai dia dewasa. Kenapa sebegitu penting sih dalam Islam menerima anak? Sebab anak ini bukan sembarangan aja. Pertama, anak ini waris, ahli waris. Dalam Islam anak adalah ahli waris. Nabi Zakaria sampai usia 100 tahun nggak punya anak, dan sudah diperiksa dokter zaman itulah tabib, ternyata istrinya mandul. Dan beliau nggak putus asa, beliau tiap hari doa, tiap malam tahajud, minta anak. Selama 100 tahun umur, tiap malam nggak pernah tinggal, sholat tahajud malam, minta anak. Dan doanya itu ditulis di Quran. Saking dahsyatnya Nabi Zakaria. Beliau bisa aja kawin lagi, orang istrinya mandul kok, dia kawin lagi aja punya anak. Tapi beliau nggak memilih itu. Beliau tidak memilih kawin lagi, meskipun istrinya mandul. Secara akal anak, kalau istri mandul pasti tidak punya anak. Tapi dia tidak pakai akal, dia pakai yakin dengan iman. Ini supaya jadi pelajaran bagi kita. Beliau doa, wa ra'ati akhir, ya Allah, istriku mandul, tapi aku ingin punya anak. Doa dia Allah, Rabbana la tadharni fardan, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Oh Tuhanku, jangan biarkan aku hidup sebatang kara. Wa anta khairul warithin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya memberi ahli waris. Jadi disebut anak itu waris, ahli waris. Setiap malam minta anak, nggak putus asa sampai usia 100 tahun lebih. Menurut riwayat 120 tahun umurnya. Istrinya pun sudah menepus, sudah nenek-nenek juga, udah tanggal giginya. Udah hampir usia 100 tahun juga istrinya. Tiba-tiba datang malaikat. Sedang tahajud, doa minta anak, datang malaikat. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka malaikat memanggil Nabi Zakaria ketika itu beliau sedang berdiri sholat di mihrabnya minta anak kepada Allah. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira, kamu akan punya anak, namanya Yahya. Anaknya belum ada, istrinya belum hamil, namanya sudah muncul. Kalau Yahya laki-laki pasti nggak mungkin perempuan. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Anakmu Yahya itu akan mengakui, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Injil belum turun, Nabi Isa belum lahir. Wasayyidah, dia akan lahir nanti menjadi seorang sayyidina. Jadi kata-kata sayyidina itu di Quran ada. Maka heran saya ada orang bilang sayyidina itu bid'ah. Ini yang bikin rusak agama ini orang-orang bodoh yang sok pandai, nggak mau ngaji, tapi sok pintarnya bukan main. 3 kali Quran menyebut laki-laki pakai gelar sayyidina. Nabi Yahya wasayyidah, dia seorang sayyid. Suaminya Siti Zulaikha. Wa alfaya sayyidaha madal bab. Nabi Yusuf dan Zulaikha membuka pintu kamar, didapati suami Siti Zulaikha sudah berdiri depan pintu. Allah pakai sayyid. Majikannya Nabi Yusuf berdiri depan pintu. Tuannya Nabi Yusuf, Kitfir. Wah, yang ketiga bandit-bandit. Bandit-bandit juga disebut sayyid. Ketika ahli neraka mau dibuang ke neraka, mereka mengatakan nattabi'u sadatana wa kubaro anak. Dulu kami di dunia jadi orang bejat karena kami ikut pemimpin-pemimpin kami. Presiden kami ikuti, menteri kami ikuti, wali kota kami ikuti. Jadi beginilah kami ikuti. Dibilangnya salam Pancasila, kami ikut salam Pancasila, kami buang assalamualaikum. Ustadz ceramah kalau enggak mendukung presiden, kami bilang radikal, kami usir dari masjid.
Pokoknya kami ikuti bos kami lah. Apa yang bikin bos kami senang, kami pendukung. Apa yang bikin bos-bos kami nggak senang, Sayyid kami nggak senang, kami nggak senang. Ya rasakanlah sekarang kau masuk neraka, kata mereka. Tapi bos-bos kami harus diazab 2 kali lipat lebih sakit. Itu di Quran di surah Al-Ahzab. 3 kali Allah sebut Sayyid. Nabi Zakaria ini anaknya disuruh Sayyidah, dia akan jadi seorang Sayyidina. Wahasuro, dia mati bujangan, belum sempat kawin. Lahir aja belum, sudah disebut bakal mati bujangan. Jadi kalau ada anak muda belum kawin mati, namanya hasur. Tapi kalau dia soleh, kalau dia berzina namanya zani. Bahasa Arab itu ada gelar-gelarnya. Mati belum kawin tapi pernah berzina namanya zani. Kalau perempuan zaniyah. Kalau mati belum pernah berzina, bujangan, namanya hasur. Ada gelar-gelarnya. Dan gelar itu ada di Quran. Haji, itu ada gelarnya. Haji, orang yang telah berhaji. Kenapa hanya haji yang dapat gelar? Semua digelar. Orang bayar zakat, muzaki. Orang sholat, musolli. Ada gelarnya semua. Orang puasa, shoib. Ada gelarnya. Ini sekarang ada lagi ngaji. Ngapain pakai haji-haji? Itu kan bid'ah. Kenapa enggak sholat juga dikasih gelar? Dikasih gelar. Yang ngasih gelar Allah. Musolli. Fawailul lil musolli. Celakalah bagi orang-orang mereka yang sholat. Ada gelar. Orang yang zakat, muzaki. Ada semua. Makanya ngaji baik-baik. Jangan ngaji sama orang bodoh. Rugi di umur kita. Sekarang sudah ada YouTube. Bisa diikuti ulama-ulama kita yang lurus-lurus. Supaya kita nggak sesat. Perjalanan hidup yang pendek, yang tiba-tiba mati, rugi kita. Wa sayyidan wa asura wa nabiyan. Anakmu itu kalau lahir akan jadi nabi. Minas sholihin, salah satu dari orang-orang yang soleh. 4 gelar. Jadi anak ahli waris. Kalau kita punya anak bahagia, kenapa punya ahli waris? Itu yang salah. Jangan sia-siakan anak kita. Anak kita itu ahli waris kita. Kalau kita ulama, anak kita jadikan ulama. Kalau kita maling, anak kita jadikan ulama. Jangan anak berhubung saya maling, anak saya harus lebih pandai maling dari saya. Itu otaknya copot, bautnya 3 itu. Ahli waris harus lebih baik dari kita. Yang kedua, anak itu disebut cahaya mata. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi anak itu qurrata a'yun, cahaya mata. Kalau orang Melayu bilang belahan jiwa. Jadi selain waris dia belahan jiwa, cahaya mata kita. Gembira kita lihat anak ini. Capek pulang kerja lihat anak hilang capek. Itu qurrata a'yun. Jadikanlah anak kita itu cahaya mata yang menggembirakan kita. Apa itu? Yang menggembirakan kita adalah yang menggembirakan Allah dan Rasulnya. Jangan yang menggembirakan kita tapi dibenci Allah. Kita ajar anak kita joget. Datang tamu, tunjukkan sama ini macam mana joget kemarin. Ada kodok. Kita senang, tamu senang, Allah nggak senang, Rasul nggak senang. Nggak usah ikut itu. Itu bukan qurrata a'yun. Nanti mau mati, anak-anak kita itu di sekeliling kita. Kalau dia ahli joget, dia joget-joget, nyanyi-nyanyi. Tapi kalau dia ahli ibadah, dekat kita mau mati, tempat tidur kita ada yang baca Yasin, ada yang zikir, ada yang berdoa. Ruh kita lihat, mata udah nggak bisa lihat, kali udah sakaratul maut. Tapi ruh bisa lihat, malaikat aja datang dia nampak. Yang sehat nggak bisa lihat malaikat. Orang sakaratul maut bisa lihat malaikat, apalagi cuma lihat anak-anak istrinya di sekeliling tempat tidurnya, dia bisa lihat. Bukan yang dilihat zahirnya, batinnya dia lihat. Ini anak ini pura-pura sedihnya nih, dia nangis carinya surat tanah disimpan di mana ini. Itu dinampaknya waktu mau matinya bisa nampak, waktu sehat nggak bisa nampak. Maka kita ajar anak kita itu jadi qurrata a'yun yang menggembirakan mata kita, sejuk.
Ketika kita sakit, dia hibur kita, dia baca Quran. Malam-malam kita bangun, kita dengar dia nangis di kamarnya, kita intip lubang kunci, lagi tahajud malam. Kan gembira punya anak itu. Ini punya anak, malam bangun, dia lagi chatting dia sama bini orang. Tidak menjadi cahaya mata. Oleh karena itu anak harus dididik agama. Jadilah dia cahaya mata. Di dunia sejuk kita lihat dia lagi ngaji, lihat dia baca Quran, lihat dia sholat, lihat dia sedekah, masya Allah. Di kubur lebih hebat lagi. Di dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah hai Nabi kepada semua umatmu, beramallah, i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum. Detik itu juga ketika kau beramal, Allah lihat amalmu. Walau di tempat yang tersembunyi di dalam kamar gelap nggak ada lampu, Allah lihat. Wa rasuluhu, Rasul juga lihat. Rasulullah itu dari kuburnya lihat perbuatan kita ini. Yang bilang Quran surah Taubah ayat 105. Maka kalau kita umatnya ini soleh-soleh, Rasulullah dalam kuburnya bangga. Tapi kalau dilihatnya umat kita bejat-bejat, sedih kali Nabi di kubur. Beginilah umatku sekarang. Hari Natal azan di gereja. Kenapa umatku jadi kayak kena rabies ya, kata Nabi dalam kubur. Sedih Nabi, sedih. Dan ulama harus menasehati. Jangan ajan kau di gereja. Ngapain kau ajan hari Natal di gereja? Bukan urusanmu itu. Biarkan dia pun gak senang itu. Mana ada orang Kristen lagi haleluya haleluya, ada orang azan dia bangga, nggak ada itu. Jijik kali pun dalam hatinya, cuma pura-pura senang aja untuk menipu kita. Dan ulama harus ngomong, dan kalian harus dengar, jangan nyinyir kali Ustaz ini. Itulah tugas ulama, karena kalau dia diamkan di akhirat, dia duluan diseret ke neraka. 70 tahun lebih dulu ulama yang mendiamkan kezaliman itu, 70 tahun lebih dulu dimasukkan ke neraka jahanam daripada penyembah berhala. Nggak mau kami. Kami mesti ngomong, mesti disampaikan pada umat. Itu tidak benar. Biasanya kami pura-pura bodoh. Yang penting selamat, yang penting dapat duit, yang penting jadi komisaris, jilat pun nggak apa-apa. Tapi nggak tahan di akhirat, 70 tahun lebih dulu masuk neraka dari penyembah berhala. Sial kali lah jadi orang. Harus diberitahu ini. Nabi lihat perbuatan kita dari kuburnya. Wal mu'minun, orang beriman pun lihat. Orang beriman yang hidup lihat kelakuan kita, yang udah mati pun lihat. Apa orang mati masih bisa melihat? Ya, lebih terang dari penglihatan orang hidup. Fabasorukal yauma hadid, Quran. Fabasorukal yaumal hadid, pada hari ini setelah matimu, penglihatanmu lebih tajam dari penglihatan orang hidup daripada mata pedang. Pendengaranmu lebih tajam daripada pendengaran orang hidup. Buktinya apa? Buktinya orang mati bisa lihat malaikat munkar nakir. Orang hidup nggak ada yang pernah lihat malaikat munkar nakir. Artinya penglihatan orang mati lebih tajam dari penglihatan orang hidup. Yang bilang Quran, hadis. Dan walaupun sudah dikubur ribuan tahun, dia masih mendengar apa yang kita lakukan. Mana buktinya? Buktinya hadis Bukhari Muslim. Kalau kita ke kuburan, suruh kasih salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, fa insyaallahu bikum lalahiqun. Assalamualaikum ya ahli kubur yang ada di kuburan ini, laki-laki dan perempuan beriman. Satu hari kami akan nyusul kamu. Kira-kira dijawabnya nggak salam kita? Dijawabnya lah. Kalau nggak ngapain kasih salam? Cuman jawabannya tak diperdengarkan ke kita. Kalau didengarkan, Waalaikumsalam. Kalau nggak tunggalangan awal loncat pagar. Tapi mereka mendengar nggak? Kalau nggak ngapain suruh Nabi kasih salam sama orang mati? Nggak pernah suruh kasih salam sama batu sama Nabi. Jumpa pohon kayu, assalamualaikum pohon kayu. Nggak ada.
Kenapa sama orang mati assalamualaikum ya ahlan kubur? Karena dia dengar yang bilang Quran hadis, kalau kita nggak percaya. Jadi anak itu Qur'an itu surah At-Taubah ayat 105 itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengemukakan dua hadis. Jadi Quran tapi ada hadisnya dua, hadis Tirmidzi dengan Abu Dawud. Silakan dicek surah At-Taubah 105 tafsir Ibnu Katsir. Ini direkam. Didengar banyak orang nanti di YouTube ini. Tidak dusta untuk musuh karena ini. Ada kitabnya udah dibaca. Dan yang paling bahagia ketika anak kita ini soleh. Di dunia kita dijaganya, tak dipermalukannya gitu, tak dicorengnya arang ke daging kita. Itulah qurratu a'yun. Biarpun anak kita miskin, kalau soleh, senang kali lah. Daripada kaya, dicorengnya arang di muka kita. Anaknya itu kaya, itu penjudi. Itu anakmu kaya, ibu masuk penjara, mencuri dana bansos. Anak gitu. Yang korupsi itu, itu anaknya itu. Yang korupsi dana bansos, itulah anaknya. Ya Allah, kecoreng di kening awak arang, awak masih hidup. Belum masuk kubur, masuk kubur lebih parah. Berharaplah kita anak kita jadi anak yang soleh. Yang ketiga, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anakku ini Allah selain cahaya mata jadi imam terhadap orang-orang yang bertakwa. Pemimpin orang-orang bertakwa. Kenapa pemimpin orang bertakwa? Karena kalau pemimpin orang bejat rugi. Kalau orang-orang bejat kita diangkat jadi pemimpin, kita bertakwa, kawan-kawan kita yang kita pimpin bejat dibunuhnya kita. Sekarang kalau Umar bin Khattab turun jadi presiden Republik Indonesia, sehari dibunuh orang. Kenapa? Karena rakyatnya rata-rata nggak soleh. Saya khawatir kalau Nabi Muhammad turun pun ditentang orang. Orang Islam ketika dia mati, anaknya jadi imam sholat. Itulah bedanya Islam dengan agama lain. Agama yang lain, kalau mati kita, mati umatnya, yang menyelenggarakan prosesi ibadat mayat itu yang paling afdol, yang paling utama adalah pendeta. Agama apa aja, baik agama Cina, baik agama Kristen, sama aja. Saya pernah dulu naik Vespa jalan Asia, macet kan? Apa ini? Jalan Asia nggak pernah macet kalau malam. Ini macet. Saya dengar, tengok sebelah kiri, ada orang mati, orang Cina mati. Mayatnya lagi diprosesi. Pendetanya pakai baju hoesio, kepala gunung, memukul kecapi yang dipukul itu, ting 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 tong, tang ting 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 tang tang ting 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 tong, ciala gaci i wo, tang ting 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 ting. Oh, kalau mati Cina yang paling afdal pemimpin upacara kematiannya pendetanya. Kristen pun sama. Mayatnya mau dikubur tuh dinyanyikan dulu, pendetanya nyanyi nasonang duhita na dua sarele ngawrak doh tuh nasonang duhita na dua sarele ngawrak doh tuh nangro di nasari matua saya tong ngotok tuh nangro. Memang begitu. Tapi kalau Islam tidak, Islam kalau kita mati, yang paling afdal memimpin sholat jenazah adalah anaknya. Qurratu a'yun itu, warisnya itu, imamnya itu. Paling sedih kita punya anak 3 disekolahkan jadi sarjana, S3, doktor, profesor. Giliran bapaknya mati cuma bisa nangis. Bapak mati. Kalau nangis Cina lebih seru.
Saya dulu kecil pulang ke Bagan Syafi'i, kawan saya Cina mati bapaknya, dibawa saya ke rumahnya, bapakku mati, ayolah ke rumah. Datanglah saya ke rumahnya, dia pakai baju boni, nangis dia, disuruhnya, kau nangis lah. Aku nangis yang mati kan bapakmu. Nangis lah biar kelihatan bapakku disayangi orang. Saya pun nangis lalu, pulang dikasih duit. Mau partisipasi kau bapakku, dikasih duit. Cina, orang Islam tak penting nangis itu, nggak membantu apa-apa, tidak haram nangis. Yang haram merintih, merata. Kalau nangis, silakan aja, ada kasus saya. Tapi nggak manfaat, yang manfaat dia jadi imam. Selesai dimandikan sama Bilal Mayat ngomong, hai bapak-bapak, anaknya tiga-tiga mati sini, ini sudah mau kita sholatkan, silakan yang jadi imam. Anak-anaknya 3 orang ini salah satu, ini yang paling afdol. Tolak-tolak anak-anaknya, kau yang paling tua, aku tua terjemurnya. Kau yang paling banyak habiskan duit bapak, kau sekolah ke Amerika. Nggak ada yang mau. Akhirnya Pak Bilal Mayit, kami sepakat ikhlas, bapaklah jadi imamnya. Bukan ikhlas kau bego, nggak bisa. Bilal Mayit tak tamat SD. Cuma 4 takbir nggak bisa membayangkan orang tua. 4 takbir, la ilaha illallah. Bu, dengar. Hei, Bu. Bahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan. Jelek lah. Orang-orang soleh masuk surga serombongan. Bapaknya, kakeknya, buyutnya yang soleh, anaknya, cucunya, cicitnya yang soleh, menantunya, mertuanya yang soleh, ikut satu rombongan. Dikumpulkan dalam satu istana besar di surga. Sebelum mereka dipindahkan ke surga, istana masing-masing punya istana masing-masing, tapi ada istana khusus untuk keluarga besar, tempat reuni, kumpul dulu sebelum pulang ke istana masing-masing. Supaya apa? Supaya diberi selamat oleh para malaikat. Ditulis dalam Quran surah Ar-Rahman. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Orang-orang yang soleh disediakan jannatun adn kepada mereka dan akan masuk ke surga itu bapaknya, kakeknya, buyut-buyutnya yang soleh, anaknya, cucunya, cicit-cicitnya, istrinya, menantunya, mertuanya yang soleh-soleh ke dalam satu istana besar yang pintunya tak terhitung banyak. Masuklah malaikat-malaikat ke dalam istana itu melewati pintu-pintu yang ada. Ngapain malaikat masuk? Cuma mau beri selamat. Salamun alaikum. Salam sejahtera untuk kamu semua, hai keluarga besar yang soleh. Bima sabartum. Dulu kamu di dunia sabar dalam menjalankan agama. Diajak orang jalan terus. Orang sekampung bejat semua, kau sendiri yang baik. Kesabaranmu itu balasannya itu. Panik mau kepada surga jannatun adn yang nikmat. Ini balasan untuk orang-orang yang soleh, yang sabar waktu itu. Tiba-tiba satu anak jalan ke menuju surga, kanan kiri tak ada ibu bapaknya. Orang lain sama bapak ibunya, sama kakek neneknya, sama menantu cucunya. Dia sendirian aja sebatang kara. Sampai depan pintu surga ini diceritakan dalam kitab Ihya Imam Ghazali, jilid yang terakhir, jilid 8. Sujudlah anak ini di depan pintu surga. Anak yang soleh ini menangis. Dia bertanya, ya Rabbi, aina abuai, wahai Rabbku, Tuhanku Allah, mana bapak ibu? Orang lain sama bapak ibunya semua masuk surga, aku mana bapak ibu? Aina ibu abuai, mana bapak ibu? Satu suara menjawab, huma finnar, bapak ibumu dalam neraka, dua-duanya. Maka menangislah anak yang soleh itu sambil bersujud depan pintu surga. Ya abuai, keluarkan bapak ibunya dari neraka
Aku telah ampunkan dosa keduanya. Maka dihadirkan bapak ibunya depan pintu surga. Baru Allah katakan udkhuluha bisalamin amin. Tangkap tangan bapak ibu, tuntun masuk surga bersama-sama dengan sejahtera pada hari ini. Pada waktu itu manusia akan menangis. Kenapa gak punya anak yang soleh waktu di dunia dulu? Sedangkan anak yang soleh bisa menolong orang tuanya ketika di padang mahsyar, ketika di pintu neraka. Mudah-mudahan saudaraku Bapak Ustaz Sofyan mendapatkan anak yang soleh solehah. Kita semua mendapatkan hal yang sama. Maafkan saya nggak bisa lama-lama. Ada acara lain lagi, ponaan saya nikah hari ini. Saya harus pamit. Kurang mohon maaf. Ini udah. Bihamdihi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.